Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Sebelum kita mulai suatu kegiatan, biasakan kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita kerjakan pada hari ini mendapatkan manfaat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa mengisi daftar hadir atau absensi pada link yang sudah Bapak sediakan. Ini adalah video pembelajaran kedua setelah video tutorial yang Bapak share di tahun pelajaran ini. Pada video ini Bapak akan menyampaikan materi IPS kelas 7 secara umum di semester 1 atau ganjil agar kita mempunyai gambaran apa yang akan kita pelajari di semester ini. Mari kita telaah dan pelajari bersama-sama. Mengenal materi ilmu pengetahuan sosial atau IPS kelas 7 semester 1 oleh Bowo Baryono. Yang pertama adalah kompetensi inti atau KI 3. Memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kemudian kompetensi dasar atau KD 3 pengetahuan. 3.1 memahami konsep ruang, lokasi, distribusi, potensi iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora dan fauna, dan interaksi antar ruang di Indonesia, serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. 3.2 mengidentifikasi interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya. Dan kompetensi inti atau KI 4 keterampilan. Mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah, dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kompetensi dasar KD 4 untuk keterampilan 4.1 menjelaskan konsep ruang, lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora, dan fauna, dan interaksi antar ruang di Indonesia, serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia Indonesia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. 4.2 menyajikan hasil identifikasi tentang interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya. Buku acuan yang kita pakai adalah buku siswa ilmu pengetahuan sosial SMP atau MTS kelas 7 edisi revisi, seperti buku paket yang dipinjamkan oleh perpustakaan sekolah. Materi yang akan kita pelajari di semester 1 atau ganjil yaitu ada 2 bab. Bab yang pertama adalah manusia, tempat, dan lingkungan. Yang kita pelajari yaitu A. Pengertian ruang dan interaksi antar ruang. 1. Saling melengkapi, complementarity atau regional complementarity. 2. Persebaran penduduk. Yang B. Letak dan luas Indonesia. 1. Pemahaman lokasi melalui peta. 2. Letak dan luas Indonesia. C. Potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. 1. Potensi sumber daya alam Indonesia. 2. Potensi kemaritiman Indonesia. D. Dinamika kependudukan Indonesia. 1. Jumlah penduduk. 2. Persebaran penduduk. 3. Komposisi penduduk. 4. Pertumbuhan dan kualitas penduduk. 5. Keragaman etnik dan budaya. Masih di bab 1,
Yang E, kondisi alam Indonesia. 1. Keadaan fisik wilayah. 2. Flora dan fauna. Yang F, perubahan akibat interaksi antar ruang. 1. Berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. 2. Perubahan penggunaan lahan. 3. Perubahan orientasi mata pencarian. 4. Berkembangnya sarana dan prasarana. 5. Adanya perubahan sosial dan budaya. 6. Berubahnya komposisi penduduk. Kemudian di bab 2 tentang interaksi sosial dan lembaga sosial. Yang A, interaksi sosial. 1. Pengertian dan syarat interaksi sosial. 2. Bentuk-bentuk interaksi sosial. B. Pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. C. Lembaga sosial. 1. Pengertian lembaga sosial. Dan yang kedua adalah jenis dan fungsi lembaga sosial. Sumber buku yang dipakai adalah buku siswa Ilmu Pengetahuan Sosial SMP /MTS kelas 7 edisi revisi. Nah, demikian video materi pembelajaran IPS secara umum. Semoga video ini bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dengan menerapkan 5M. 1. Mencuci tangan. 2. Memakai masker. 3. Menjaga jarak. 4. Menjauhi kerumunan. Dan yang kelima adalah mengurangi mobilitas. Semoga kita semua dijauhkan dari segala macam penyakit dan kita berharap agar pandemi ini cepat berakhir sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.